Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mudah-mudahan kita tetap dalam syukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan sholawat kita selalu panjatkan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Kawan-kawan sekalian, berjumpa kembali masih dalam channel ini, dan kali ini saya akan bicara terkait dengan ada 5 golongan orang yang nantinya akan mendapatkan surga. Mereka penghuni surga, dan ini saya baca di Nasaihul Ibad, disampaikan Umar bin Khattab bahwa ada 5 orang penghuni surga. Yang pertama adalah al-fakir sahibul iyal. Yang pertama, kata Umar bin Khattab, penghuni surga itu adalah mereka orang-orang fakir yang terus menafkahi anak dan istrinya. Mereka orang-orang fakir tetapi terus menjaga keyakinannya, terus dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang fakir itu mudah digoda dengan apapun, dengan harta benda dan apapun. Tetapi dia terus dan tetap taat kepada Allah, tetap yakin kepada Allah, tetap beriman kepada Allah. Dia tetap baik dengan anak istrinya, dia tetap menafkahi anak dan istrinya. Dan mereka itulah, kata Umar bin Khattab, al-fakir sahibul iyal. Orang fakir tetapi menafkahi anak istrinya, terus menafkahinya, mereka adalah ahli surga. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua dan ketiga, menurut Umar bin Khattab ini adalah khusus bagi para istri. Yang kedua, al-mar'ah ar-radhi anha zawjaha, yaitu seorang wanita, al-mar'ah, seorang istri yang selalu mendapatkan ridho dari suaminya. Hati-hati ini para ibu, hati-hati para istri. Berbuat baiklah kepada para suamimu, kemudian selalu cinta kepada suamimu agar engkau mendapatkan ridho darinya. Maka ahli surga engkau yang kemudian selalu mendapatkan ridho dari para suaminya. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan, wanita-wanita, para istri yang kemudian mereka sholat, puasa, taat Allah, taat Rasulnya, dan taat pada suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Luar biasa, taat kepada para suaminya, kepada suaminya maksudnya. Jadi ini adalah satu hal yang menjadikan kita menjadi para wanita bisa masuk surganya Allah. Salah satunya selalulah mendapatkan ridho dari para suami. Kemudian yang ketiga, masih untuk para istri, al-mutasaddaqatu bimahriha ala zawjiha. Yang ketiga adalah seorang istri, seorang wanita yang mensodakohkan, ikhlas dia mensodakohkan maharnya, dengan maharnya ala zawjiha, terhadap suaminya. Jadi pada waktu menikah dengan seorang suami, dia mendapatkan mahar, dan setelahnya dia ridho, dia ikhlas menyerahkan, mensedekahkan maharnya untuk suaminya, untuk menafkahi, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dialah, kata Umar bin Khattab, wanita-wanita yang disebut Umar bin Khattab ahli surga, katanya. Luar biasa, sedekah, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, ar-radhi anha abawahu. Jadi seorang anak, yang keempat, seorang anak yang selalu mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ingat, seorang anak yang selalu mendapatkan ridho dari orang tuanya. Maka mereka itulah orang-orang ahli surga, kata Umar bin Khattab. Tidak ada ceritanya, gak pernah ono ceritanya, tidak pernah ada cerita seorang anak yang sukses tanpa ada ridho dari orang tuanya. Tak ada anak yang kemudian sukses tanpa ada ridho dari orang tuanya. Yang ada adalah ketika seorang anak mendapatkan ridho orang tuanya, maka dia menjadi orang yang sukses. Maka ada cerita Alqamah ketika dia akan meninggal dunia. Mereka ketika dalam kondisi sakit, Alqamah sakitnya luar biasa, bahkan la yamutu wa la yahya, wis pokoke gak urip gak mati. Tetapi kemudian dia ingin sembuh, dipanggillah semua orang, dipanggillah ibunya oleh Rasulullah, maka kemudian dimintakan ampun kepada orang tuanya. Tapi apa yang disampaikan? Orang tuanya tidak mau mengampuni, ibunya tidak mau mengampuni dosa-dosanya. Alqamah pun semakin parah sakitnya, yang kemudian dikumpulkanlah kayu bakar. Setelah itu ditaruhlah Alqamah di atas kayu bakar, berkata kepada ibunya, wahai ibu, ini anakmu mau tak bakar. Tapi seorang ibu mengatakan, jangan dibakar ya Rasul, saya nggak tega, saya maafkan dosa-dosanya. Baru kemudian Alqamah meninggal dunia dengan tenang, dengan mudah.
Ini seorang ibu, seorang orang tua, maka jangan sampai seorang anak berani kepada kedua orang tuanya. Carilah ridhonya, selalulah mendapatkan ridhonya. Kau perlu datang kepadanya, salami dia, cium pipi kanan, cium pipi kirinya, mintalah ridho kepadanya. Luar biasa. Anak yang sedemikian rupa mudah-mudahan menjadi penghuni surga, kata Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, kawan-kawan sekalian, yang terakhir adalah at-taibu minadz dzambi, yaitu orang yang selalu meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam itu berbuat salah. Khairul khatta'ina at-tawabin, yang terbaik di antara orang yang berbuat salah itu adalah mereka orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Segeralah bertaubat kepada Allah, segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan seberapapun besarnya dosa kita, kalau kita ridho ikhlas menuju kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah pun akan menuju kepada kita, menghampiri kita dengan pengampunannya sebesar langit dan sebesar bumi pula. Sebesar dosa-dosa kita, bahkan lebih besar dari itu. Luar biasa. Maka selagi kita masih punya kesempatan, ayo kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak kita ulangi perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi ahli surga sebagaimana diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.